Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu, sehingga kita bisa bangun dan kembali menjalani hari yang baru di pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk mengawali aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita akan membaca serta merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa meminta tuntunan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami bisa menikmati lagi hari yang baru. Di hari ini, hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali melakukan aktivitas kami, kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami akan membaca serta merenungkan sebagian sabda firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami renungkan itu bisa kami pahami dan bisa kami praktekkan ketika kami menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap berjalan di jalan-Mu dan kami selalu berjalan dengan hikmat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Amsal 9 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di pagi hari ini diberikan judul Menumbuhkan Kebijaksanaan dalam Keluarga di Era Digital. Sebagai keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di abad 21 ini kita sering diperhadapkan dengan banyak pandangan-pandangan yang baru, termasuk mungkin yang bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristiani. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam menghadapi perbedaan tersebut. Pencemooh dalam konteks yang kita baca ini adalah mereka yang menolak kebenaran dan senang mengejek orang lain. Di dunia maya kita mungkin bertemu dengan komentar-komentar sinis, hinaan, atau bahkan ujaran kebencian. Amsal kembali mengingatkan bahwa mencela mereka hanya akan mendatangkan kebencian. Di dalam keluarga Kristen, mari semua belajar untuk tidak terpancing emosi dan tidak membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, kita diajarkan harus terus menunjukkan kasih dan kesabaran sambil tetap teguh pada kebenaran. Orang bijak
adalah mereka yang terbuka untuk belajar, menerima koreksi, dan menerima kritikan. Ketika menegur anak-anak dengan cara yang benar, dengan kasih dan dengan kerendahan hati, mereka pasti akan menghargai dan bahkan mengasihi orang tuanya. Selain itu, salah satu cara mengoreksi atau menegur anak-anak adalah dengan memberi teladan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan. Melakukan sesuatu dengan benar, dengan adil dan bijaksana. Sebagai keluarga Kristen, mari kita ciptakan suasana di mana setiap anggota keluarga bisa merasa aman untuk saling menegur dan menerima teguran. Terlebih saling memberi teladan yang baik. Ini adalah bagian yang penting dari proses pertumbuhan dan pematangan rohani. Hikmat mengajak kita untuk terus belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan. Ini berarti kita harus selektif dalam memilih sumber-sumber informasi, mencari pengetahuan yang benar dan bermanfaat, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pengajaran hikmat ini pun berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat di mana hikmat bertumbuh subur. Dan mari kita belajar untuk menegur dan menerima teguran dengan bijaksana. Kita belajar dan terus mengembangkan pengetahuan dan pengertian. Dengan demikian, kita akan semakin dewasa dalam iman dan semakin dekat dengan Tuhan, serta semakin siap menghadapi tantangan di era digital ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk menegur dan menerima teguran dengan lebih bijaksana lagi, dengan penuh hikmat, serta terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati orang semua.